Selamat sore adik-adik. Selamat sore adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan, pasti baik-baik saja kan kalian semua? Nah, sore ini kita mau kembali beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya, kita mau nyanyikan Jalan Serta Yesus. Nyanyi bersama-sama ya. Oke? Yesus selamanya. Kita mau nyanyi sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari balik arah. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan persekutuan Komisi Anak sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, jikalau pada sore hari ini kami boleh berkumpul, boleh bertemu dengan saudara-saudara kami, dengan teman-teman kami, meskipun tidak bertemu secara fisik, kami boleh berjumpa mereka melalui persekutuan online ini ya Bapa. Kami mohon kiranya Engkau akan menyertai kami, melindungi kami, dan memberikan kami hikmat dalam memuji, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang disampaikan pada sore hari ini boleh kami dengar dengan baik dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan nih. Nah, firman Tuhan kali ini mengajak kita untuk menjadi sahabat bagi negeri. Maka dari itu, mari kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Halo Gratia Kids, apa kabar? Ibu berharap
kalian semua dalam keadaan baik-baik, sehat, dan senantiasa bergembira. Anak-anak, pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang diambil dari kitab Nehemia. Kitab Nehemia itu perjanjian lama, Nehemia pertama dan Nehemia yang kedua, pasal kedua. Nah, anak-anak yang masih kecil belum bisa membaca, bisa dibantu oleh papa mama untuk membacakannya. Untuk anak-anak yang sudah bisa membaca sendiri ya. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Sore hari ini kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kami rindu Engkau sendiri akan memimpin dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bulan ini adalah bulan Agustus. Bulan yang memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena tanggal 17 Agustus merupakan hari di mana Indonesia merayakan kemerdekaannya. Merdeka! 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 Bersyukur kepada Tuhan untuk kemerdekaan negeri kita ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk perjuangan orang-orang yang sudah mendahului kita, para pahlawan bangsa yang sudah berjerih lelah, yang memberikan hidup mereka untuk negeri yang mereka kasihi, untuk menjadi sahabat bagi negeri yang kita kasihi ini. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Indonesia saat ini mengalami penderitaan. Indonesia mengalami banyak masalah akhir-akhir ini disebabkan oleh pandemi COVID-19. Anak-anak, bagaimana kita bisa menjadi sahabat bagi negeri Indonesia yang sedang mengalami penderitaan ini, yang sedang mengalami pandemi COVID-19, supaya bisa lepas dari masalah ini? Kita akan bersama belajar dari Bapak Nehemia, seorang bapak yang berasal dari Yehuda. Dia dan juga banyak orang ditawan ke Persia. Di Persia, Bapak Nehemia ini mempunyai kedudukan yang sangat baik. Bukan saja sangat baik, tetapi juga sangat penting. Karena apa? Karena Bapak Nehemia ini bertugas memberikan minuman kepada Raja Artasasta. Dan terlebih dahulu, Bapak Nehemia ini mencicipi minuman itu, minuman anggur itu, sebelum diberikan kepada raja. Apakah minuman ini beracun ataukah tidak? Anak-anak, tugas dari Bapak Nehemia ini sangat penting. Suatu kali di bulan Kislew, Bapak Nehemia ini dikunjungi oleh saudaranya, yaitu Hanani. Hati Bapak Nehemia begitu senang. Dia sudah lama tidak berjumpa dengan saudaranya. Nah, saat ini dia berjumpa dengan Hanani. Dia bertanya tentang keadaan di Yehuda. Apa yang terjadi di sana? Bagaimana orang-orang yang ada di sana? Kehidupan mereka bagaimana? Kemudian Hanani menceritakan semua yang terjadi di Yehuda, termasuk kondisi Yehuda yang sedang tidak baik. Tidak baik seperti apa? Ternyata di Yerusalem tembok-temboknya terbongkar, gerbang-gerbangnya, pintu-pintu gerbangnya terbakar, dan mereka berada di dalam masalah yang sangat besar. Orang-orang yang berasal dari luar daerah itu bisa masuk ke daerah Yerusalem, kemudian membuat kerusuhan,
membuat kekacauan di sana. Mereka sangat menderita. Ketika Nehemia mendengar akan cerita dari Hanani, bagaimana keadaan orang-orang di Yehuda, bagaimana orang-orang yang ada di Yerusalem, bagaimana penderitaan yang dialami oleh mereka, Nehemia menjadi sedih, sangat sedih. Karena apa? Yehuda sangat dia kasihi. Yehuda adalah tempat yang dia kasihi. Yerusalem juga tempat yang dia kasihi. Dia menangis, dia berdoa, dia berpuasa, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan berbelas kasihan atas Yerusalem, atas orang-orang di sana yang temboknya hancur, yang pintu-pintu gerbangnya terbakar, yang berada di dalam penderitaan. Mohon kepada Tuhan supaya Tuhan juga mau mengampuni mereka, bahkan juga mengampuni Nehemia dan juga keluarganya. Anak-anak Nehemia sangat sedih. Berdoa, dan terus berdoa untuk negeri yang dia kasihi. Dengan berjalannya waktu pada bulan Nisan, ketika Nehemia bertugas untuk menyampaikan minuman kepada raja, raja bertanya kepada Nehemia, "Nehemia, kenapa mukamu muram? Kenapa kamu nampak begitu sedih?" Nehemia menjawab, "Ya raja, saya sedih karena memikirkan tempat yang aku kasihi, Yehuda, Yerusalem, yang mengalami kehancuran, yang mengalami penderitaan. Lalu apa yang akan kau lakukan, Nehemia?" Nehemia menjadi takut. Dia berdoa kepada Tuhan sebelum menjawab pertanyaan dari Raja Artasasta. Setelah berdoa kepada Tuhan, Nehemia mengatakan, "Ya Raja, mohon izinkan saya untuk ke Yerusalem, untuk membangun Yerusalem, membangun tembok yang hancur, mendirikan kembali tempat-tempat yang hancur supaya orang-orang yang ada di sana tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami kesulitan lagi." Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Nehemia menjadi sahabat bagi negerinya, Yehuda. Nehemia rindu kembali ke Yehuda, ke Yerusalem untuk membangun kembali tempat yang dia kasihi, supaya bisa lebih baik lagi keadaannya. Dan bersyukur kepada Tuhan, apa yang dia doakan selama ini, Tuhan menjawab melalui Raja Artasasta yang memberikan izin Nehemia untuk boleh kembali ke Yehuda, ke Yerusalem. Bahkan ketika Nehemia meminta kayu-kayu yang dia perlukan untuk membangun di Yerusalem, Raja memberikannya. Izin Raja berikan agar Nehemia dapat menjalankan apa yang menjadi kerinduannya, usahanya memperbaiki tempat yang dia kasihi dengan baik. Meskipun ada banyak halangan, ada banyak tantangan, ada banyak orang yang tidak suka ketika Yerusalem diperbaiki, tetapi Nehemia tidak putus asa. Nehemia bersama dengan rekan-rekannya, saudara-saudaranya, membangun dengan sekuat tenaga, dengan bersama-sama, bergandengan tangan. Akhirnya apa yang dia lakukan berhasil. Temboknya sudah tertata baik dan mereka boleh hidup lebih baik. Bagaimana kita yang saat ini tinggal di Indonesia?
negeri yang kita cintai ini, yang saat ini sedang menderita karena pandemi virus COVID-19. Kita juga bisa menjadi sahabat bagi negeri kita, Indonesia ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Nehemia. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terus-menerus mohon belas kasihan kepada Tuhan. Mohon supaya Tuhan memulihkan negeri kita ini, Indonesia. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Nehemia tidak hanya berdoa, bersedih berdoa kepada Tuhan, tetapi ada usaha yang dia lakukan. Kita bisa melakukan protokol kesehatan, kita lakukan. Kita taat peraturan pemerintah. Kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi bepergian. Bisa kita lakukan supaya apa? Supaya pandemi ini segera berakhir. Yang ketiga, ketika ada kesempatan untuk vaksin, mari kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena pemerintah pun juga berjuang, berusaha supaya pandemi ini berakhir. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus mendukungnya. Karena kita ingin Indonesia ini pulih kembali seperti sedia kala, tanpa ada pandemi virus corona. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menjaga kelestarian lingkungan. Supaya apa? Supaya lingkungan di tempat tinggal kita menjadi bersih, menjadi aman, menjadi nyaman. Tidak ada banjir, tidak ada sampah di mana-mana, dan sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan. Menjadi sahabat bagi negeri kita, Indonesia. Anak-anak, kalian yang belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan tekun. Raihlah cita-cita kalian untuk menjadi orang yang memiliki wawasan yang luas, memiliki kemampuan untuk bisa melakukan yang terbaik bagi Indonesia, dan juga bisa menjadi berkat bagi Indonesia, menjadi sahabat bagi negeri kita, Indonesia yang tercinta. Anak-anak pasti bisa. Semangat! Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami rindu Engkau sendiri akan terus menolong kami supaya kami boleh diberikan kekuatan daripada Tuhan, kemampuan, kemauan untuk melakukan setiap firman yang sudah kami dengar. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mengabaikan negeri kami yang kami kasihi. Ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh menjadi sahabat bagi negeri kami yang tercinta ini. Biarlah negeri ini boleh pulih dari pandemi virus corona 19. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan menghafalkan ayat Alkitab bersama-sama yang akan dipimpin oleh teman kita, Sarah. Yeremia 29 ayat 7b. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Adik-adik, pada sore hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial. Siapa ya? Penasaran? Ini dia. Salam sejahtera
bagi kita semuanya. Selamat sore anak-anak Gratia Kids GKMI Kudus yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Setio Wibowo. Saya adalah seorang gubernur. Kalian tahu kan siapa itu gubernur? Di Jawa Tengah ada Pak Ganjar, itu juga gubernur. Di Jawa Barat ada Pak Ridwan Kamil, juga seorang gubernur. Di luar Jawa ada juga gubernur Provinsi Papua, ada juga gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, di Bali pun ada. Kalian tahu enggak, apa sih tugas gubernur itu di dalam satu provinsi? Tugasnya adalah menjadi pemimpin untuk menjalankan pemerintahan di suatu provinsi supaya berjalan dengan baik dan masyarakat terlayani dengan baik apa yang diusahakan oleh pemerintah provinsi itu. Apa saja sih yang dikerjakan oleh Pak Gubernur beserta dengan bawahan-bawahannya yang ada di provinsi saya? Saya harus menyediakan ketersediaan pelayanan bagi masyarakat di provinsi saya. Misalnya pembuatan KTP, surat-surat akte, dan lain sebagainya. Saya juga harus memastikan adanya ketersediaan tempat-tempat pelayanan. Misalnya pelayanan pasar harus tersedia. Layanan terminal harus ada, stasiun juga harus ada. Dan masih banyak pelayanan bagi masyarakat yang harus saya perbuat untuk perkembangan rakyat saya. Bagi kalian yang masih sekolah, saya pun harus mengusahakan pendidikan yang terbaik dari tingkat bawah usia dini sampai pendidikan mahasiswa perguruan tinggi. Dan bagaimanapun mereka setelah dari universitas mencari pekerjaan, saya pun harus memikirkan bagaimana mereka harus bekerja di tempat mereka sendiri. Terlebih anak-anak, di masa pandemi yang masih terjadi ini, saya harus memikirkan bagaimana ketersediaan kesehatan bagi masyarakat saya. Rumah sakit saya pantau. Ketersediaan tenaga kesehatan mereka harus mencukupi. Obat-obat harus siap supaya kalau ada pasien COVID, mereka terlayani dengan baik. Ketersediaan tempat tidur juga harus disiapkan. Karena proses vaksinasi yang harus kita kerjakan, saya juga harus memastikan bahwa vaksinasi di provinsi saya harus maksimal. Sehingga banyak masyarakat provinsi saya ini, mereka harus divaksinasi supaya terjadi kekebalan secara kelompok. Dan penyebaran COVID itu dimatikan. Supaya kehidupan kita semakin lebih baik lagi. Ya, anak-anak, demikian itu adalah beberapa tugas yang harus dikerjakan. Bukan hanya saya sebagai gubernur, tapi juga atasan saya, Pak Presiden. Ya, bahkan mungkin bawahan saya ada Pak Bupati, ada Pak Camat, Pak Kepala Desa, bahkan sampai RT RW. Mereka punya tugas yang sama beratnya. Anak-anak Gratia Kids adalah warga negara dan warga provinsi saya. Mari kita saling mendukung. Kita tetap lakukan protokol kesehatan 5M. Selain itu, anak-anak, kita berdoa ya untuk pandemi ini, supaya pandemi ini segera hilang dari bangsa kita. Tapi anak-anak harus ingat, kita harus berdoa bersama-sama karena begitu banyak tugas
pemerintah yang ada. Mari kita berdoa setiap hari. Kita berdoa bagi Pak Presiden. Kita berdoa juga untuk Pak Gubernur seperti saya. Kita berdoa untuk Pak Bupati dan pemerintah-pemerintah yang lain. Supaya kita bergandeng tangan, bersatu, sehingga kehidupan akan semakin lebih baik lagi. Tapi bagi kalian semua yang masih belajar, harus tetap belajar ya. Walaupun secara online, walaupun secara daring, walaupun tidak ketemu sama teman-teman secara nyaman, tetapi kita harus tetap belajar. Mari anak-anak, kita bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan bersatu, kita akan berdoa bersama-sama, dan teman kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita, bahkan pemimpin-pemimpin pemerintahan bangsa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Adik-adik, Pak Gubernur tadi mengingatkan kepada kita untuk terus berdoa bagi negeri ini. Nah, kita mau mulai hari ini dipimpin oleh teman kita Grasinta. Hai teman-teman, mari kita berdoa untuk negara kita tercinta Indonesia dan khususnya Kota Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lindungi kami akan bahaya COVID-19 ini ya Tuhan. Angkatlah penyakit ini ya Tuhan. Lindungi negara kami, lindungi Kota Kudus kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Marilah teman-teman kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini sebagian besar dunia ini masih dalam pandemi corona. Untuk mereka yang sakit dan terinfeksi ya Tuhan, sembuhkan dan tolonglah. Berikanlah kekuatan iman dan tubuh mereka. Cukupkanlah yang mereka butuhkan. Kendalikanlah penyebaran penyakit ini ya Tuhan. Untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya Tuhan, sertai pemimpin-pemimpin kami juga, berikanlah kebijakan dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan kebutuhan kesehatan serta kebutuhan logistik. Kasihinilah kami ya Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Jauhkanlah kami dari segala bahayanya. Pulihkan Kota Kudus, pulihkan Indonesia, pulihkan dunia ini dari pandemi virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang sederhana ini kami panjatkan hanya dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Nah, adik-adik, mulai hari ini jangan lupa ya, kita terus berdoa untuk negeri bersama dengan mama, papa, kakak, adik kita, dan saudara-saudara kita. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri persekutuan kita, mari kita nyanyikan Aku Senang Berdoa. Saya
adik-adik, sebelum kita mengakhiri persekutuan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menolong kami mengikuti persekutuan pada sore hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, tolong kami supaya kami boleh mengerjakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan tolong kami juga untuk terus berdoa bagi negeri ini supaya negeri ini boleh semakin pulih dari kondisi pandemi ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sampai jumpa adik-adik, tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati. Gracia Kid, bertumbuh dalam Kristus. Selamat pagi Papa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biar selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Dalam Yesus kita bersaudara.
Sampai jumpa. Hai, namanya Jesslyn mau menyanyi I Love You Jesus dengan papa mama. 1, 2, 3. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Bye, Mama. Bye. Tuhan memberkati. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrik. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Amin. Kau badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Halo semua, hari ini kami akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, menaikkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, menyalakan segalanya. Selamat pagi Tuhan, kau lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih
Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Hai teman-teman, Sarah dan Muti mau memuji Tuhan dengan lagu pujian Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jalan serta Yesus, sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.